Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan banyak Anda bisa menonton atau membaca beritanya di media-media lain, tapi untuk behind the scene-nya, mari kita bicarakan di sini. Dan juga biasanya kita tidak hanya memberikan behind the scene, tapi memberikan konteks gitu ya, setidaknya terhadap sebuah berita-berita yang muncul. Karena kadang-kadang kan kalau berita itu kita nggak ngerti konteksnya itu bisa miss kita menafsirkannya. Oke, seperti biasa kami temani Anda. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda dan kita hari ini akan membicarakan soal bapak dan anak kayaknya Mas Hirsu ya. Oke, siapa itu bapak dan anaknya itu? Pak Prabowo dan Didit, bukan? Bukan, Oh, ini bukan. adalah Pak Mulyono Mas Hirsu. Ah, oke Pak oke. Mulyono dan Mm. sama Fufu Fafa, bukan, sama Gibran begitu Iya ya. iya 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 Ini iya. menarik Mas Hirsu. Oke. Apa ceritanya ini? Kalau kalau sekarang ini kan saya sih sempat membaca Pak Prabowo, Pak Jokowi ngomong bahwa ketika diwawancara oleh Najwa Shihab soal soal Jokowi adili tuntutan Jokowi adili Jokowi itu katanya dari orang yang kalah Pilpres gitu. Ini kok bahasanya Pak ini bahasa buzzer ini ya apa Pak Jokowi sekarang sudah alih profesi jadi buzzer gitu. Buzzer itu kan mereka kan punya paman ya, walaupun sekarang pamannya sudah ganti. Kita Hmm. tahu dulu paman tahun 2014, 2019 kan si Hmm. Anu begitu ya. Paman ini Hmm. tidak hanya satu begitu ya, paman dari buzzer. Dan Pembina atau paman ini? ya paman pembina itu Mas Hirsu, Kakak, oh kakak kakak pembina. pembina lah, Iya, iya, kakak iya. pembina lah Hmm. begitu ya. Hmm. Dan sekarang ini banyak yang sudah hengkang kan dari sejak 2024 kemarin, Belum. tepatnya 2023 sejak Gibran kemudian menjadi cawapres. Nah, Iya. tapi sepertinya sekarang ini masih tetap masif begitu, walaupun tidak seluas yang dulu. Hmm. Buzzer-buzzer besar itu kan sudah keluar dari Jokowi, tapi sekarang yang buzzer-buzzer yang paling besar pun masih ada begitu ya kalau di X, tapi yang kecil-kecil ini banyak sekali sekarang tambah 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 luas begitu Mas Hersu, dan narasinya ini betul seperti kata Mas Hersu, mirip sekali apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau seandainya ada orang atau siapalah begitu ya, kelompok atau masyarakat atau warga yang tidak puas dan kemudian menuliskan adili Jokowi di mana-mana begitu, di banyak kota, dan itu dituding sebagai orang yang pasti memusuhi dia kemarin. Pasti hubungannya dengan Pilpres. Tidak dihubungkan dengan bagaimana kalau seandainya keluarga dari orang-orang yang tidak puas itu yang kemudian menuliskan adili Jokowi adalah orang-orang yang secara hukum, secara keadilan mereka terhempaskan di masa Jokowi, yang mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak dari warga itu, sepertinya kok nggak ada di pikirannya Jokowi begitu ya Mas Enggak, Hersu. kalau Jadi saya apapun lebih nanti. tertarik ini ya Mbak ya. Saya lebih tertarik kenapa ucapan itu muncul dari Pak Jokowi. Saya sih lebih lebih tertarik untuk membahas itunya Mbak ketimbang soal bahwa apa responnya. Tapi kenapa itu muncul gitu. Iya, iya, betul. Itu sepertinya muncul karena memang sesuatu yang memang ingin dia ucapkan seperti itu dan dia butuh media begitu. Dalam hal ini kan dalam wawancara tersebut ya, ini kan muncul dari hasil wawancara Jokowi bersama Najwa Shihab. Ini Mhm. apa jurnalis senior begitu, dan memang Najwa ini biasanya tajam dalam melakukan wawancara. Tapi kali ini banyak juga yang menyoroti, dan ini bahkan Mhm. di akunnya Najwa sendiri, Mhm. eh, follower dari Natsum mengatakan bahwa kali ini kok agak kurang tajam ya, kok agak lembek ya, nggak seperti mewawancarai misalnya mewawancarai Ganjar, misalnya mewawancarai Mhm. Anies atau tokoh-tokoh yang lain begitu. Dalam hal ini banyak yang kurang puas, dan kemudian juga yang ditayangkan hanya sekitar 24 sampai 25 menit Mas Oh, Irsu. Jadi durasinya ya. Atau di durasinya tuh atau under. dicicil jangan-jangan Mbak. Enggak. Memang ini Mhm. sudah selesai. Mhm. Tapi disebutkan di situ bahwa ya kebersamaannya ada sekitar 2 jam antar. Ini kan Najwa mengunjungi rumah dari Pak Jokowi dan kemudian melakukan wawancara di rumahnya. Dan ada sekitar mungkin 3-4 kali Najwa ini menyebutkan bahwa wawancara itu adalah hasil undangan dari Jokowi begitu. Jadi memang Oh. Jokowi yang mengundang Mhm. Najwa dalam hal ini. Jadi Mhm. kalau kita melihat memang Jokowi ini membutuhkan saluran gitu ya. Mhm. Kita menangkap kegelisahannya, bahkan kegelisahan ini sangat-sangat ditangkap oleh netizen gitu. Yang kenapa dipilih Najwa ya mungkin karena dianggap ini sekarang Najwa lebih ke banyak, dulu kan
sepertinya itu cenderung kepada pemerintah, dekat dengan Hmm. pemerintah begitu kan, Hmm. tapi Hmm. belakangan lebih kritis dan Hmm. narasi narasi yang dibangun itu adalah narasi keberpihakan kepada rakyat, apapun Hmm. konteksnya begitu. Hmm. Jadi kemungkinan ini memang Jokowi ingin didengar selain untuk dirinya sendiri juga dia bersuara untuk oposisi begitu kan, kira-kira seperti itu Mas Hersу. Nah, ini apa sih yang dikatakan Jokowi ya, bahwa dia menuding kelompok apa ya, kelompok oposisi lah atau mereka Hmm. yang kalah pada saat Pilpres kemarin begitu. Jadi ketika ditanya begitu soal tulisan-tulisan yang adili Jokowi tersebut, ya dia mengatakan bahwa itu adalah ungkapan ekspresi dan ekspresi itu bisa macam-macam. Hmm. Salah satunya yang dia tuding adalah ya bisa saja kan masih ada orang yang belum move on katanya, sehingga Ya. berusaha untuk Hmm. mendowngrade. Hmm. Ini saya rasa dari hati kalau suara Hmm. seperti itu ya Mas Hersu. Hmm. Kata Mas Hersu, kenapa Jokowi mengatakan seperti itu? Ya karena memang sekarang sudah tidak terbendung lagi keinginan untuk mengadili Jokowi. Setiap hari, setiap saat di hampir semua platform, bukan hampir semua platform Hmm. itu menginginkan keadilan dari Jokowi. Jadi Hmm. bahkan diminta Prabowo itu untuk legowo begitu ya, apalagi ketika kemarin Prabowo mengatakan tidak mau dipisahkan dari Hmm. Jokowi. Jadi artinya adalah Hmm. mengakui bahwa dirinya ada bestie begitu dari Jokowi. Hmm. Orang kemudian misalnya netizen yang biasa-biasa saja kita lihat, bukan orang yang apa namanya yang berpengaruh apa dan Hmm. sebagainya, tapi mengunggah Mas Ersu di akun-akun mereka, seperti Hmm. misalnya mereka mengatakan Pak Prabowo dulu saja Presiden Soeharto itu diadili gitu cuman karena dia sakit kan, tapi di situ ada pengacaranya, ada apa yang kemudian fight. Sementara pihak sesudah Orde Baru itu kan menginginkan supaya dia dihadirkan di pengadilan dan sebagainya. Jadi Hmm. dalam hal ini boleh saja menjadi bestie, tapi silakan keadilan itu dijunjung begitu, keadilan Ya. ditegakkan. Kalau memang ada bukti-bukti, ada sinyalmen yang sangat kuat begitu ya, Jokowi ini memang menerabas hukum begitu. Dan Hmm. toh kalau seandainya pun dia diadili belum tentu juga dia akan dihukum. Siapa tahu dia menang begitu. Karena Hmm. memang banyak sekali kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat yang membuat presiden ketika itu, walaupun peraturan itu dibuat oleh presiden tapi akan melindungi dia sehingga dia nanti kalau dipersoalkan dia tidak akan bisa dihukum. Kan seperti itu yang terjadi ketika pemerintahan Jokowi. Ya. Jadi saya rasa dengan adanya dia menjadi juara OCC RP begitu ya, orang menyebutnya sebagai raja OCC RP, raja bohong, raja utang, dan sekarang negara sedang dalam keadaan eh sedang dalam keadaan cemas juga karena pemotongan anggaran di mana-mana, walaupun Prabowo menarasikannya sebagai efisiensi, yaitu Hmm. artinya memang selama ini nggak efisien. Hmm. Artinya selama ini memang banyak sekali korupsi, celah-celah di sana-sini karena nggak efisien, sehingga kemudian dipotong itu Hmm. bukan untuk mem-PHK dan sebagainya, tapi adalah untuk efisiensi. Walaupun demikian kan ternyata banyak sekali PHK yang terjadi. Walaupun belakangan nih Mas Hersu, kemarin kita lihat ada rapat ya, rapat dengan DPR, dengan RRI dan juga TVRI dan mana ya? Pokoknya Antara ada kemudian lembaga BSN ya, antara dan BSN. BSN, Ya betul. tapi Dan fokus kemudian kalau fokus apa PHK-nya itu kan hanya di TVRI dan di RRI sebenarnya. iya, karena mereka memang sudah melakukan PHK, Yes. memang sudah resmi mereka merumahkan karyawannya, terutama yang honorer itu. Dan akhirnya disepakati bahwa bagian dari efisiensi itu tidak termasuk yang diefisienkan adalah efisiensi karyawan. Itu akhirnya disepakati demikian. Tapi itu saya rasa itu akan menjadi hal ya masih banyak lagi lah seperti di Ya, misalnya itu kan kayak di pemerintahan kan, Mbak, itu yang terjadi di lembaga betul pemerintah. Tapi di swasta yang berkaitan dengan pemerintahan juga itu banyak sekali. banyak, Seperti di PU, betul. misalnya seperti diakui oleh Menteri PU-nya yang soal 18.000 orang yang Mhm. terpaksa di PHK, ya artinya dia sebut tidak bisa diperpanjang kontraknya, itu kan diakui juga oleh Menteri PU. Jadi dampak kalau kita ngomongin dampak dari PHK itu bukan hanya yang di lembaga pemerintahan, ini lembaga Iya. penyiaran publik pemerintahan, tapi di swasta itu tadi, Mhm. kemudian sektor di Mhm. konstruksi yang gede, kemudian juga nanti Iya. pasti ancamannya terhadap sektor apa PHRI ya, perhimpunan hotel dan Mhm. restoran itu kan pasti juga Mhm. dampak di sektor transportasi, banyak yang sebenarnya dampak dari pengetatan anggaran ini kan, walaupun kemudian ya, mereka soal yang di TVRI dan RRI itu bisa disepakati diselesaikan karena kan ada rekonstruksi ya, yang disebut rekonstruksi itu, jadi kemudian
ada dana-dana yang tadinya dikunci kemudian nggak dikunci dan bisa dikembalikan untuk atau membayar mereka karena yang dibayar ini pun juga kecil-kecilan kok Mbak yang di PHK ini Iya, ya kan 2 juta, yang 3 juta 2 begitu. juta 3 juta begitu yang sebenarnya kalau itu para pimpinan atau ya pimpinan pemerintah atau bahkan dilakukan pemangkasan Ya, eh, kabinet itu selesai semua barang itu bahkan bisa menciptakan pekerjaan baru lagi itu kalau kalau para para menteri wamen dan lain-lain itu dipangkas karena kan terlalu gede banget wamen dan jumlahnya itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau mereka yang masih bersangkutan dan mendapatkan dana gelontoran dari APBN, Hmm. itu masih bisa diatur, masih bisa Ya. ditekan, gitu ya, Hmm. masih Hmm. bisa nggak boleh begini, begitu. Tapi yang berkaitan dengan konstruksi dengan infrastruktur yang dipangkas Hmm. sampai 80 triliun itu ya memang dikatakan oleh Inkindo saja bahwa ada sekitar 2,1 juta itu mereka yang akan terpangkas pekerjaannya ya Ya. karena Hmm. mereka biasanya ada kontraktor, ada subkontraktor, Hmm. terus kemudian masih banyak lagi lah yang berhubungan dengan itu, begitu Hmm. Mas Hersu. Hmm. Nah, ini memang luar biasa. Tapi kemarin ya untuk RRI dan TVRI itu sudah disepakati seperti itu. Nah, kita kembali kepada Jokowi nih Mas Hersu dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab. Selain soal tuduhan kepada itu tadi apa namanya mereka yang kalah pada Pilpres, padahal kalau seandainya kita melihat yang kalah pada Pilpres itu siapa ya? Kan cuman ada 2 lagi kontestan yang Hmm. ikut, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dan tentunya Hmm. dengan tim masing-masing. Kalau Hmm. Anies kita lihat selama ini sudah dengan kesibukannya hampir tiap hari ke sana ke sini Hmm. melakukan berbagai kegiatan gitu. Begitu juga dengan Ganjar ya, yang kemarin sibuk pada saat pilkada, tapi kemudian sekarang juga dengan kegiatannya di partai, sepertinya PDIP melakukan konsolidasi besar-besaran juga begitu. Jadi siapa nih yang dituduh oleh Jokowi dalam hal ini yang masih bermain begitu yang dia tuduh. Kalau saya melihat ini malah justru dirinya sendiri begitu yang merasa tidak secure begitu ya, dia merasa tidak aman gitu ya. Kalau orang menuduh itu yang tidak move on, kadang-kadang orang kan menilai orang lain berdasarkan ukuran Hmm. dari pakaian dia sendiri. Hmm. Jadi kalau saya pun merasa tidak secure, saya rasa orang lain juga tidak secure juga. Orang lain merasa tidak aman begitu kan. Hmm. Ini Hmm. masih menyerang. Jokowi masih cawe-cawe walaupun sudah lengser, dia barangkali menuduh orang lain juga masih cawe-cawe walaupun Hmm. tidak terpilih sebagai presiden begitu kan. Jadi ini memang kalau seandainya dikatakan tadi, apalagi hubungannya ini adalah wawancara ini atas permintaan dari Jokowi, dia yang mengundang Najwa. Nah, saya rasa inilah bentuk kita bisa menilai apa yang dia katakan. Yang kedua Ya. yaitu soal dia akan ketika ditanya apakah kan sudah mendapatkan tawaran dari Golkar, dari PAN dan Hmm. sebagainya untuk masuk ke partai tersebut. Kalau Gerindra kan hanya menyebutkan ya terbuka saja begitu, tapi Hmm. sepertinya ya basa-basi begitu ya. Hmm. Hmm. Dan dikatakan bahwa dia mengatakan baru dimatangkan keinginan kami adalah sebuah partai politik yang super TBK begitu, super TBK. Jadi Ini ini yang kan sebelumnya oversubscribe untungin maksudnya itu ya. ya yang ketika dia membuka nanti akan oversubscribe Ya, sebagaimana kayak di IKN IKN, begitu ya, ya. ya, ya. Dan Berbondong-bondong kemudian orang masuk ya, gitu ya. Hmm. iya, berbondong-bondong orang masuk, terus kemudian terbuka untuk semua orang, jadi semua investor bisa masuk, begitu ya. Hmm. Hmm. Ini menarik, Mas Erstu. Eh, Sementara kita tahu ya, yang namanya Projo ini kan dari sejak sebelumnya tahun 2019 saja orang sudah mengatakan ini sebenarnya partai barunya Jokowi ini. Cuman sedang digodok, digodok akhirnya muncul PSI, begitu kan anaknya di PSI kan untuk ya mungkin untuk test the water seperti apa ternyata yang sudah didorong sedemikian rupa anaknya sudah di sana pun tidak lolos ke Hmm. parlemen gitu kan. Jadi apalagi sekarang Projo ini bermasalah, ketua umumnya bermasalah, Jokowi sebetulnya juga menjadi dewan pembina di situ begitu kan. Hmm. Kalau ketua umumnya tersangkut barangkali dewan pembinanya juga bisa ditanyai sejauh mana begitu ya Hmm. keterlibatannya dalam Projo tersebut. Ya jadi ini menarik juga banyak yang berkomentar Mas Heru soal partai super TBK tersebut. Apa Hmm. nih yang Hmm. dimaksud sama Jokowi? Dan sekarang siapa yang akan dipakai menjadi partai super tersebut? Kalau sebelumnya sudah ada nih Projo yang DPD-DPD-nya, Dewan Pimpinan Daerahnya kurang lebih begitu ya. Itu sudah ada di semua provinsi dengan anggaran yang besar dari mana ya sebelumnya? Itu kan orang akhirnya bertanya juga begitu. Loh, kalau tadi soal anggaran untuk membiayai partai, saya percaya benar pasti Pak Jokowi punya, gitu kan? Ya. Mhm.
Dari Ya, kan dia lama jadi presiden selama 2 periode. Bahkan ada yang menyebut Pak Jokowi itu sekarang sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia sesungguhnya. Jadi kalau dia itu dia. kalau untuk membiayai partai-partai politik dia bisalah begitu ya. Tapi memang ya gonjang-ganjing situasi pemangkasan anggaran dan sebagainya ini membuat Pak Jokowi pasti juga gelisah karena kan sebenarnya Pak Jokowi itu sekarang ini menunggu posisinya dia sebagai ketua One Team Press itu kan ya. Ingat berapa hari yang lalu itu kan beberapa waktu yang lalu Pak Hatta Rajasa sempat datang juga ke Solo gitu ya karena kabarnya memang tadinya mau ditempatkan di One Team Press itu Pak Jokowi sebagai ketuanya gitu terus Pak Hatta Rajasa kabarnya jadi wakil ketuanya atau apa gitu ya tapi sampai sekarang kan nggak di apa nggak ditunjuk-tunjuk nggak dilantik-lantik juga oleh Prabowo dan saya kira sekarang dengan situasi sekarang orang akan tambah marah kalau kemudian ada Jokowi dilantik menjadi ketua One Team Press karena berarti itu kan dia menjadi pejabat negara dengan fasilitas negara gitu sementara negara dalam situasi seperti ini jadi ini makin jauh juga ini kelihatannya Pak Jokowi jadi One Team Press seperti yang direncanakan semula Mbak Agi. Iya, dan akan menjadi skandal besar lah. Masa Hmm, orang juara 3 di OCCRP menjadi hmm, One Team Press? Apa yang ya. akan dinasehatkan kepada presiden terpilih, kepada presiden yang memerintah secara legal dipilih oleh ya setidaknya 58% menurut KPU begitu kan, Hmm, 58% rakyat Indonesia. Di tempat lain adakah begitu yang orang terpilih menjadi salah satu tokoh koruptor dan hmm, kemudian malah dipilih menjadi penasehat? Ya, saya rasa akan uh, pemerintahan Prabowo pun akan mempermalukan dirinya sendiri begitu, akan menjadi gunjingan besar di situ. Mungkin kalau seandainya posisinya adalah posisi yang lain begitu ya, ya. Mas Hersey. Di Iya. sekarang aja Dan ketika Pak Prabowo bilang bahwa dia itu adalah tidak malu-malu mengakui sebagai muridnya Pak Jokowi kan dia bilang hati-hati nih Pak Prabowo belajar apa sen kiri belok kanan itu kan bahaya kalau yang terjadi seperti itu. betul, langsung Pak Prabowo mendapatkan cap itu. Jadi dianggap 11-12, dianggap sebagai, iya namanya Pak Jokowi adalah suhunya, ini sebagai tecu, sebagai murid begitu kan. Biasanya jurus-jurusnya gitu ya mengikuti gurunya, sebagaimana gurunya itu mengamalkan jurus tersebut. Tapi kalau kemudian gurunya adalah seorang pembohong, gurunya adalah yang sen kiri belok kanan, saya jadi curiga jangan-jangan Pak Prabowo itu ketika mengucapkan hal tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan kelembutan kepada hati Pak Jokowi begitu supaya tidak Hmm. cemas dan kemudian tidak terlalu cawe-cawe dan mencari berbagai cara untuk masuk ikut masuk dalam kebijakan-kebijakan Prabowo begitu. Banyak Jadi orang yang masih seperti Mbak Agi, yang masih menyimpan harapan seperti itu. Tapi kalau saya simak di kalangan netizen, kelihatannya mereka sudah hopeless sih soalnya begitu-begitu, Mbak. Gitu. ya, ya, memang banyak yang sudah, aduh, gitu ya, sudah Hmm, putus harapan melihat hmm, Pak Prabowo. hmm. Tapi saya masih melihat kalau saya ada sedikit harapan dan harapan itu melebar ya siapa tahu begitu ya. Oke. Karena belajarnya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orang yang apa sih namanya? Kalau wajahnya itu tidak berdosa, padahal di belakangnya itu menanggung banyak beban, menanggung banyak dosa begitu ya, menanggung Ya, banyak ya ini kebohongan. aktor Ya, dong ya, ya pemain watak ya, lah gitu ya. Ini pemain ya, watak ya. pemain watak. Hmm, Mhm. Nah, kita melihat sejauh mana Pak Prabowo mempelajari permainan watak ini dari Pak Jokowi. Nah, ini hmm, ada lagi satu, Mas Hersu. Kalau hmm, dilihat dari gestur atau hmm, dilihat dari ini menjadi gunjingan netizen dan hmm, menjadi viral begitu ya. hmm, Karena terlihat betul dan dalam hal ini mungkin tidak sadar Jokowi dalam melakukannya, yaitu mereka menggunjingkan kaki Jokowi yang terus bergerak ya dari awal sampai selesai wawancara dengan Najwa Shihab ya, yang itu disorot sebagai bentuk orang yang ingin berbohong begitu, mereka akan melakukan gestur-gestur tertentu dan kita semua oh, biasanya juga sudah mempelajari itu ya masing-masing walaupun hmm, ilmu kita bukan dalam hal tersebut tapi biasanya apalagi kalau wartawan yang bertemu dengan ribuan orang setiap hari bertemu atau wawancara dengan puluhan orang apa dan sebagainya itu akan lama-lama akan paham tentang hal itu. Nah, ini yang disorot oleh netizen dan kalau kita lihat di videonya itu terlihat bagaimana kaki Pak Jokowi seperti sedang menggenjot mesin jahit Mas Ersu. Jadi oh ya, ya, jadi sampai kakinya itu tumit ya. segitunya sih. Iya, Ya. betul. Bahkan banyak yang nge-screenshot gitu. Sampai ini netizen betul-betul ya. Kita menghadapi netizen di Indonesia itu apa namanya? Kita harus dengan hati terbuka dan kemudian ya harus menerima kenyataannya seperti itu. Kita lihat betul bagaimana
kaki Jokowi itu apa tumitnya begitu bergerak-gerak terus dan itu bahkan sampai ke atas gitu, sampai ke bagian apa kaki Paham. bagian atas itu terlihat bagian paha itu Mas Irsu. Nah, ini yang kemudian di apa disorot dan saya lihat di semua akun media sosial. Setiap kali ada unggahan soal itu banyak sekali yang komentar antara lain misalnya. Kalau yang ditangkap oleh Kompas antara lain ya, kakinya ngentak mulu di balik tutur yang terlihat santai. Aha, katanya. Ahli mikroekspresi mana ini analisanya? Pertanda apa itu kalau berbicara kaki digoyang-goyang? Kalau saya sih itu pertanda kekhawatiran dan ketakutan. Ya, ada yang mengatakan itu sebagai tanda kekhawatiran, ketakutan. Gelisah Sementara ada sebenarnya. juga gelisah, Hmm. kepanikan, Hmm. kecemasan, dan juga berupaya untuk bohong. Ada yang mengatakan seperti itu juga, Mas Hersu. Hmm. Jadi banyak sekali ya apa namanya asumsi-asumsi mengenai kaki Jokowi ini begitu. Hmm. Nah, tapi saya juga membaca di ini di Kompas hasil wawancara dengan seorang psikolog, Hmm. yaitu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Juwita namanya. Hmm. Ia mengatakan bahwa kaki bergoyang-goyang ketika berbicara dengan orang lain bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya upaya pengalihan dari rasa cemas. Jadi Ya. menurut dia seseorang akan menampilkan behavior atau perilaku yang berbeda saat mendapatkan pertanyaan yang umum ataupun pertanyaan khusus yang dirasa itu sensitif begitu. Bergoyang-goyang juga menjadi salah satu cara mengalihkan rasa cemas. Jadi rasa cemas itu dialihkan kepada bagian tubuh kita yang lain gitu. Jadi pengalihan cemas berupa perilaku seperti tangan yang terus bergerak atau memainkan pulpen. Jadi ketika diwawancara mereka bisa lancar dan memberikan jawabannya karena terbantu. Cemasnya itu teralihkan. Kita tahu ada yang pegang-pegang rambut, ada yang ngusap-ngusap Hidung. hidung gitu ya. Ada Iya, apa yang ada yang bibirnya bergetar sendiri, gitu, hidungnya itu juga bergerak-gerak sendiri. Antara lain itu, Mas Erso. Iya. Tapi apa yang dicemaskan oleh Pak Jokowi? Kan dia kan sudah terbiasa juga menghadapi wartawan-wartawan dan dia sorry itu sih dia terbiasa berbohong gitu. Ngapain Ya. apa lagi yang jadi masalah buat dia gitu. Karena sekarang mungkin terpojok kali ya Mas Ersu ya. Jadi sekarang ini posisinya di mana dia sedang membangun citra bahwa dia itu masih dikehendaki oleh masyarakat, masih dicintai, masih dicari. Setiap hari orang berbondong-bondong tidak hanya satu dua, bahkan puluhan, bahkan kadang-kadang narasinya ada ratusan. Bis-bis gitu berbondong-bondong. Yang kemarin kita pernah upload apa namanya videonya, itu video warga itu kan hanya beberapa bis. Yang berikutnya itu ada bis yang mengangkut misalnya anak-anak dari Ponpes mana begitu Mas Ersu ada ratusan dan banyak sengaja disewa begitu. Nah, kalau sudah begitu orang malah makin curiga begitu. Orang sampai menyewa bis, mampir ke situ, kemudian turun, kemudian antri untuk berfoto dan sebagainya. Ini kan kita sudah melihat pola-pola itu ketika Jokowi masih menjabat, Iya, ketika iya. dia melakukan kunjungan ke daerah, bahkan ketika berkampanye, bagaimana amplop dibagikan, bagaimana ada korlap-korlap gitu ya di setiap berapa bis itu ada korlapnya yang membagi harus parkir di mana, membawa apa, semuanya sudah disediakan apa namanya seperti misalnya spanduk atau tanda-tanda alat peraga seperti apa tulisannya apa semuanya sudah disediakan kan kita tahu persis itu. Jadi ya saat ini orang melihatnya ya seperti itu lagi gitu ya gimmick atau trik. Nah ini ada lagi ya netizen Mas Irsu ini namanya Aris Priyono sarjana pendidikan underscore SPD, dia ini tajam juga. Dia mengatakan seperti ini. Kaki nggak bisa diam itu bisa disebabkan karena ketakutan untuk menjawab atau kebohongan yang diucapkan. Jadi biar rileks seseorang akan menggerakkan bagian tubuhnya. Kemudian dia bertanya kepada AI, Artificial Intelligence. Dan AI jawabannya menarik. Salah satu gerak kebohongan saat wawancara adalah sering menggerakkan kaki. Ini spesifik banget ya. Gerakan ini bisa menunjukkan bahwa seseorang sedang gugup dan berbohong. Selain gerakan kaki, berikut beberapa tanda-tanda lain yang bisa menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong saat wawancara, yaitu tadi seperti yang kita sebutkan. Jadi memang ada indikasi kuat bahwa menggerakkan kaki ya sedang merancang kebohongan kepada saat dia menjawab. Itu ya, itu yang dikatakan oleh AI. Yang komentar yang lain lucu-lucu Mas Ersu. Seperti misalnya, kasih mesin jahit, kelar itu kaos selusin sama Mulyono. Kakinya Itu nggak bisa diem. Netizen, aduh netizen ini luar biasa. Makin tertekan goyangan kakinya, makin kenceng ya. Aduh, ini padahal luar seperti biasa. Anda sebut, kayak saya nggak nonton ya, dan saya tidak tertarik untuk menonton memang karena saya tahu lah nggak ada manfaatnya juga buat saya nonton kecuali untuk kepentingan menganalisis pemberitaan gitu ya. Tapi apa apa yang membuat dia tertekan tuh karena kata Anda sendiri di situ Najwa sangat friendly interview gitu, bukan attacking interview gitu. Eh, Kadang kalau saya membayangkan
saya berhadapan dengan orang yang berbohong, orang itu berusaha keras supaya orang yang mendengar kebohongannya itu percaya. Hmm. Dan dia berusaha dengan betul-betul ini saya gesturnya harus seperti apa, kata-katanya harus seperti apa dan sebagainya. Dan dia tahu bahwa itu akan disiarkan dan yang menonton itu akan banyak sekali. Dan saya lihat selama 1 hari tayang saja sudah sekitar 1,8 juta memang yang melihat gitu. Untuk sebuah berita untuk news gitu Mas Hersу itu luar biasa ya. Beda kalau dengan wawancara-wawancara yang bombastis, wawancara-wawancara yang spektakuler, artis apa dan sebagainya dalam 1 hari ada 2 juta, 3 juta yang menonton itu eh, sering terjadi begitu. Tapi untuk sebuah wawancara yang seperti ini dan ini wawancara Najwa ini banyak sekali dipotong-potong saya lihat dan kemudian diupload, di-reupload atau diunggah kembali di banyak akun. Dan ketika diunggah kembali itu pun mendapatkan sorotan banyak sekali, mendapatkan tanggapan ratusan bahkan ribuan, ditonton juga sampai ratusan ribu, yang kalau kita jumlahkan berkali-kali itu bisa sampai jutaan juga gitu karena yang Hmm. upload itu banyak sekali. Belum lagi yang di WA. Jadi ya orang akhirnya melihat bagaimana apa yang ada di pikiran Jokowi saat ini, begitu kan Mas Hersu. Dan saya rasa tulisan Adili Jokowi yang kemudian Jokowi malah menuduh kepada lawannya bahwa ada kemungkinan itu berasal dari Hmm. orang-orang yang tidak puas atau orang-orang yang kalah selama Pilpres, ini malah memicu orang untuk menuliskannya lagi, gitu Hmm. kan. Untuk apa namanya melakukan grafiti atau vandalisme seperti itu lagi, mungkin di lokasi berbeda atau di lokasi yang sama. Seperti misalnya di Surabaya aja kan kita juga loh kok di Surabaya bukannya Jawa Timur ini apa namanya pendukung Pak Jokowi ini banyak begitu ya. Ya, waktu masih Dan sama PDIP, ya gitu. betul, iya. Hmm. Dan ini banyak yang sakit hati kan setelah dia lepas dari PDIP, banyak yang sakit hati. Sakit hatinya apakah mungkin mereka bagian dari yang menuliskan kan belum tentu juga Mas Hersu. Nah, Nah, ya, ya. kalau kalau di Surabaya ini lebih menarik lagi karena sengaja di video oleh Satpol PP, oleh humasnya Satpol PP dan kemudian diunggah di akunnya Satpol PP bagaimana mereka apa namanya mengecat ulang Hmm. tulisan-tulisan tersebut ini ngasih Hmm. kerjaan nih. Dan Hmm. itu belum selesai karena muncul lagi di tempat Dan lain. jangan lupa bahwa itu bukan tindakan kriminal loh ya, melakukan grafiti itu. Mungkin karena itu ekspresi dari publik dan orang banyak melakukan itu di video-video di mana Mhm. melakukan itu. Hanya saja mungkin ini dia dan itu bukan vandalisme juga. Itu grafiti itu fenomena di berbagai belahan dunia untuk menunjukkan ekspresi. Orang mungkin dianggap melanggar ketertiban umum karena mengganggu keindahan kota, mungkin dianggap seperti itu. Tapi saya usul kemarin itu sebenarnya di kota-kota itu daripada itu nanti jadi liar, dibuatin aja satu tembok khusus gitu. Dan kemudian itu silahkan kalau mau mengekspresikan apapun terhadap Jokowi di situ, itu saya jamin ya. Saya berani garansi kalau ada kota yang mau membuat panggung spot seperti itu, pasti itu akan jadi tujuan wisata baru. Gitu. Nah, dalam Ya, situasi sekarang kan nggak perlu ngecek orang Pak untuk betul. datang ke kota itu, gitu. Saya jadi ingat waktu saya SMA dulu di Jogja, Mas Hersu, itu di stadion yang di tengah kota Jogja, bukan Widosono, Kridosono ya. bukan? Oh, bukan. Stadion apa yang ada di tengah di depan SMA 3 itu di Kota I- Baru, Mas Hersu. Iya, Itu saya kok tiba-tiba aduh lupa. Ya, iya, ya, saya oke. lupa namanya ya. Itu Hmm, hmm, ada tembok yang hmm, mengelilingi dan itu memang nanti ada durasi tertentu, mungkin berapa tahun sekali begitu. Itu nanti dicat bersih begitu, kemudian hanya untuk digrafiti kembali oleh hmm, oleh anak-anak muda. Kadang ada lomba juga di situ, sengaja hmm, sengaja hmm, dicat lagi supaya polos begitu dan kemudian diadakan lomba begitu. Jadi hmm. kalau kita melihat situ, sekelilingnya semua bersih kecuali tembok itu dan kita senang melihatnya gitu, tapi tentu saja kata-kata yang jorok kasar apa itu memang tidak boleh karena sekitarnya itu adalah sekolah-sekolahan gitu ya Iya. di situ. Kalau Nah, Adili Jokowi usulnya kan Mas nggak Irsin, kasar, Mbak. Kalau Adili Jokowi itu kan kalimat yang biasa iya saja, betul. biasa aja. Mhm, betul. Kalau soal Jokowi itu tidak. Cuman kalau untuk anak-anak muda kan kadang-kadang apalagi zaman itu zaman metal, zaman rock gitu kan suka ada yang apa kata-kata yang begitulah begitu ya. Nah, ini kita sambung saja nih Mas Ersu. Hmm, Selain dari Jokowi begitu yang sekarang sedang rame karena wawancaranya dengan Najwa Shihab, kita tidak tahu berapa durasi yang dipotong karena yang hmm. ditayangkan hanya
di bawah 25 menit, 28 menit sekian begitu ya. Hmm, hmm, Dan kalau seandainya itu dipotong, kenapa ya? Gitu. hmm, Apa ini ya, bagian yang dipotong ini? Bagian yang apa saja yang membuat dia merasa tidak nyaman dan apalagi kakinya terus bergoyang-goyang seperti itu begitu. ya, Ini oke. mungkin kita langsung aja ke anaknya, ke Gibran nih Mas Hersu. Oh iya, 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 silakan. Langsung, ya. Mas Hersu kayaknya semangat nih kalau ada Mas Gibran, Mas Ya Wapres apalagi nih. kalau kalau Mbak Agi yang bawain, saya semangat tuh dengar ceritanya. Ya. Iya, ya. Jadi sekarang di tengah kita kegalauan soal efisiensi apa dan sebagainya, ini yang menarik dari Gibran ini malah justru beberapa hari belakangan gitu ya, yang ramai kalau saya sorot. Tapi ini kita jadikan satu saja. Apa sih agenda Gibran belakangan ini begitu? Yaitu adalah dia melakukan razia ganteng. Razia ganteng ini antara lain di Depok ya, di SMA Ya. Negeri Depok. Hmm. Ada juga di Bekasi itu ya lagi-lagi makan bergizi gratis itu kan meninjau makan bergizi gratis dan biasa di situ tanpa ada dialog yang berarti, tanpa ada diskusi begitu yang mencerahkan, yang mencerdaskan seperti itu yang kita berharapkan seperti itu. Jadinya wajar ya kalau kemudian masyarakat gitu banyak sekali yang kecewa, yang kemudian mereka mengatakan Gibran gitu. Ini biaya pemilu sampai 71 triliun kok dapatnya yang begini. Kalau yang begini mah guru SD juga bisa jadi wapres gitu kan. Hanya Oh, untuk mengawasi. jangan ngomong guru SD loh. Guru SD banyak yang pinter-pinter loh ya. Jangan salah. Banyak yang pinter, betul, Um, pinter diskusi, pinter ngaji, jadi juara pidato, kan ada lomba juga untuk Iya, guru-guru iya, itu. iya, iya. Jadi, Tapi ya dan kalau saya bisa sih selalu bisa mengingatkan semua. Mbak gini, Mbak. Memang dia segmennya mainnya di situ. Jadi sekali lagi Gitu. ingetin apalagi kayak tadi razia ganteng di sekolah-sekolah itu. Ini kan dia udah memprediksi anak-anak ini nanti pada tahun 2029 jadi pemilih pemula kan. Yang sejak awal kan dia udah menanamkan itu di situ, dia udah dikenal di situ dan memang nggak perlu pinter kok sekarang kalau jadi dengan presiden di Indonesia buktinya Pak Jokowi aja bisa jadi 2 periode kok jadi presiden gitu. Gibran aja bisa jadi wakil presiden kok gitu. Jadi kalau mengacu pada Pak Jokowi dan kemudian juga Gibran memang untuk jadi presiden Indonesia, wakil presiden Indonesia nggak perlu pinter, nggak perlu baca buku, nggak perlu macam-macam lah itu syaratnya ringan banget. Jadi ini mungkin yang menarik buat semua orang gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan kalau Gibran misalnya melakukan kegiatan-kegiatan receh, jangan di jangan hanya diledek, itu harus dicegah gitu karena dia melakukan itu kan menggunakan anggaran pemerintah yang sangat besar. Ingat ya, dia seorang wakil presiden. Jadi kalau dia pergi kemana-mana, termasuk misalnya terbaru dia pergi kemana tuh ke Singkawang misalnya, acara cap gomeh dan sebagainya itu waduh gede banget biayanya ke sana. Itu kalau di convert ke untuk makan siang gratis sudah banyak banget anak yang bisa dikasih makan gitu dan yang kedua dia itu menggunakan itu bukan untuk kunjungan saja, tapi untuk pemilu kan enak benar dia yang menggunakan anggaran negara untuk pemilu dan untuk kampanye dan yang dia garap memang segmen yang receh-receh seperti seperti itu gitu. Mhm. Ya, betul sekali. Jadi ini kan sedang menumpuk ternak Mulyono yang pada tahun 2029 itu akan dijadikan sebagai ternak Gibran lah, kurang lebih Hmm. demikian. Hmm. Ini komentar dari netizen kurang lebih banyak sekali yang juga paham mengenai hal ini, Mas Hersu. Jadi dan mereka juga mengatakan ini adalah kerjaan konten kreator gitu ya, bukan pekerjaan dari wakil presiden. Dan bahkan kalau konten kreator membuat gimmick-gimmick seperti ini, itu malah lebih cerdas, lebih dan lebih bermanfaat buat masyarakat gitu. Nah, tapi kita juga harus sadari bahwa seseorang dengan menjadi konten kreator yang sukses, yang populer, ternyata bisa mengantarkan dia menjadi apa saja. Seperti misalnya itu terjadi pada Deddy Kobuze, gitu kan? Dia kemudian menjadi staf khusus dari Kementerian Pertahanan, itu jabatan yang elit ya, yang susah. Pak Sudrajat saja harus pernah menjadi apa duta besar, pernah menjadi atas pertahanan, terus kemudian ahli intelijen dan sebagainya, kemudian baru bisa diangkat sebagai staf sus dari Kementerian Pertahanan. Ini Deddy Kobuze menjadi apa staf sus dari bidang komunikasi sosial yang padahal komunikasi sosialnya itulah justru yang dipermasalahkan. Begitu juga dengan Rudy Valinka, dia adalah seorang konten kreator di X dengan segala kontroversinya, tapi cukup populer dan berkat itu yang kemudian diakui sebagai pakar komunikasi. Padahal pendidikannya bukan di komunikasi, justru di akuntansi begitu. Bahkan sekarang baru dia masuk ke S2 komunikasi dan masih semester pertama begitu di sekolah swasta. Akhirnya dia menjadi staf khusus juga begitu ya Mas Hersu. Staf sus atau staf ahli? Staf sus sepertinya di Komdiji di Staf bawah ahli kalau di Mutia. sana ya.
staf ahli dia di sana. Staf ahli mungkin ya Mas Iya. Hersi. Dan kemudian masih masih ada Raffi Ahmad gitu, malah ini lebih tinggi lagi ya sebagai utusan khusus begitu. Dia adalah konten kreator yang sukses yang sehingga followernya banyak, yang dicarikan follower. Follower itu otomatis banyak sekali yang buta mata begitu. Bahkan nggak hanya buta mata, kadang juga buta telinga, buta hati, sangat-sangat mengidolakan, ingin cepat kaya seperti yang dia follow begitu sebagai tokoh yang dia kagumi, dan kemudian apapun yang dikatakan itu sebagai jalan kesuksesan. Jadi ya itu yang dicari akhirnya, dan saya tidak tahu ini fenomena yang apa terjadi pada saat Pak Jokowi menggunakan influencer, menggunakan buzzer sebagai jalan kesuksesan dan sekarang diikuti oleh pemerintahan Prabowo. Ya, seperti itu dan sekarang ya masih tetap berlanjut ini, apa yang dilakukan Jokowi juga dilakukan oleh anaknya yaitu Gibran untuk mendulang kesuksesan di tahun 2029. Waspada, waspada, waspadalah, kata Mas Hersu. Mbak Agi kalau masih ada yang mau diomongin sama Gibran, saya persilahkan loh. Enggak lah Mas Hersu. Udah ya. Karena Hmm. yang lainnya paling ketika dia berpidato untuk Gongsi Facoi gitu ya, tahun baru eh, Ah, Imlek, tahun baru Cina itu juga ya. pidatonya yang dia menanyakan siapa yang CEO ayam gitu kan, Hmm. siapa yang CEO tikus, Hmm. kayak begitu saja dia baca loh Mas Hersu. Oh Jadi iya iya dia iya. dia baca teks hanya untuk menanyakan, padahal kan bisa dia Hmm. Hmm. hafalkan begitu ya, berapa CEO sih yang mau saya Hmm. tanyakan, misalnya adalah CEO ayam, terus kemudian CEO kerbau, CEO tikus, oh saya akan menanyakan 3 CEO. Catatlah di sini, di otak begitu kan, habis itu ya kita Hmm. menanyakan itu, dan kita kemudian sambil bercanda kalau saya CEO-nya sama dengan Pak Prabowo, yaitu CEO kelinci. Itu kan mudah sekali, nggak Hmm. perlu berkali-kali harus melihat teks begitu. Dan ini menjadi gunjingan hal yang sangat-sangat receh. Ternyata sungguh sulit dilakukan oleh seorang Gibran, oleh seorang wakil presiden berbiaya 71 triliun begitu. Hmm. Begitu juga banyaklah Mas Hersu ya. Kita cukup ini aja deh. Nanti pusing nih. Padahal saya kasih kesempatan loh Mbak Agi kalau mau ngomong lebih panjang lagi. Tapi oke boleh buat. Daripada nanti banyak yang cari kantong plastik ya. Oke. Iya, iya. Apalagi kalau sudah membandingkan dengan Anies. Aduh, saya Waduh. melihatnya di-upload itu ya. Ini satu lagi nih. Anies Masih mau ketika beberapa diomongin. hari, ya Oke. sedikit saja. Jadi Hmm. beberapa hari yang lalu Anies itu mengupload gitu ya. Ada anak-anak SD, kelas 5 SD itu datang ke rumahnya di Lebak Bulus. Mungkin ada sekitar 5-6 orang anak itu. Dan kemudian anak itu memaparkan, dia punya paparan anak SD ini. Dan kemudian mereka menanyakan sesuatu apa yang mereka ingin ketahui kepada Anies dan terjadilah dialog tanya jawab. Ini kemudian diupload gitu di akun-akun yang lain dan di situ banyak sekali yang menyoroti, wih keren ya anak SD begitu ya, mereka sudah Hmm. bisa bernarasi dan berani. Nah ini justru dibandingkan dengan Gibran, nggak hanya anak SD-nya tapi juga Pak Aniesnya, yaitu itu loh Bran, itu loh yang dilakukan. Yuk berdialog sama anak SD. Masa sama anak SD aja nggak berani? Yang ada cuman apa? Wah enak ya makannya. Wah kok gitu dihabisin ya kayak gitu kan, Hmm. biasanya kalau meninjau makan gratis. Jadi nggak ada dialog yang berisi gitu, yang bermanfaat, yang terlihat apa ya, membangun narasi dan membuat encourage dari para para siswa Ya, tersebut. Ini juga ditantang Gibran untuk datang ke IKN, ya, untuk datang ke kampus-kampus gitu. ya. Sekali lagi dalam kasus ini saya menyalahkan Mbak Agi. Bukan Gibran yang salah karena Mbak Agi berharap Terlalu berharap, terlalu berharap ya. Yang salah yang Mbak Agi bukan Gibran. Gibran iya, juga seperti terlalu itulah gitu. baik ya saya Mas Iya. Hersu. Mm-mm. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi Oke. insya Allah besok. Mhm. Saya Sebelum Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.